Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Rido di channel Makan Aja Yuk. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Bantu doa saya juga, semoga saya selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah subscribe, udah like ya, udah komen dan udah bantu share ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang baru nonton dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan begitu kalian juga sudah membantu saya dalam hal apapun. Oke? Ya, di video kali ini saya nggak bikin konten makan dulu ya, nggak bikin video makan, tapi sesuai judulnya ya, saya akan berbagi cerita ke kalian. Ya, sesuai judulnya, bukan pecandu tapi pernah merasakan apa itu namanya sakau ya. Ya, jadi sakau itu, yang belum tahu sakau nih ya, sakau itu setahu saya ya pecandu obat-obatan ya, obat-obatan terlarang ya, kayak narkoba lah ya, pokoknya obat-obat keras gitulah ya, yang dilarang pemerintah ya. Itu kalau pecandu seperti itu, dia berhenti minum obat itu dalam waktu seminggu aja lah kayaknya. Itu kan sakau ya. Sakau itu tuh kayak dia kejang badannya ya, menggigil kuat gitu. Terus ya gitulah pokoknya, menderita ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri apa itu sakau ya. Jadi seperti itu ya, ceritanya dimulai ya dari awal aku kecelakaan. Oke, untuk yang belum tahu gimana awal aku kecelakaan itu, kalian bisa lihat di video aku berbagi cerita part 1 ya. Di situ aku ceritain gimana awal aku bisa kecelakaan. Oke, dan bisa setengah lumpuh seperti ini ya. Jadi kasus aku kecelakaan ini kan patah tulang punggung ya, patah ya, bukan retak atau geser tapi patah. Sekarang coba kalian bayangin deh, atau kalian pikirin sendiri, kalian yang pernah kecetit ya atau terkilir ya, yang pernah terkilir mau bagian tubuh manapun, pokoknya pernah terkilir, pasti sakit kan, jelas sakit. Bahkan ada yang sampai bengkak-bengkak, ada yang sampai biru-biru merah-merah gitu kan, disenggol sedikit aja tuh sakitnya minta ampun ya kan. Pasti kalian sampai nangis-nangis kadang kan, karena nggak kuat rasa sakitnya itu. Apalagi saya kan yang patah tulang punggung, sakitnya ya gitulah, sulit untuk dijelasin. Ibarat kalau kalian yang pernah ngerasain sakitnya keselio itu, mungkin 2 kali lipatnya sakit itu. Jadi ya gitulah ya, yang pernah ngerasain patah tulang ya, mau kaki atau tangan atau apapun lah ya, coba komen di bawah ya, gimana sih rasanya, pasti sakit kan. Jadi kan setelah saya kecelakaan dan patah tulang punggung kan dibawakan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu saya ditanyakan sama dokternya kan, apa yang kamu rasain? Saya bilang punggung saya sakit, kaki saya udah nggak berasa lagi. Sama dokternya dipegang kan kakinya saya tuh, ini berasa nggak, entah sebelah mana dipegang saya pun nggak tahu. Saya bilang nggak berasa. Oh ya udah ya, dia kayak langsung paham gitu loh. Jadi baju saya ini ya, semua yang saya pakai ini disobek paksa ya, digunting, karena saya nggak bisa duduk apalagi berdiri, bener-bener hanya ngeletak aja. Tapi saya sadar ya posisi itu, dari awal kecelakaan sampai di rumah sakit itu sadar. Jadi digunting ya kan, setelah digunting pakaiin baju rumah sakit kan, akhirnya dibawalah ke ruang rongsen kan. Tapi kalau rongsen itu kan biasanya skala kecil, kalau ini MRD, rongsen skala besar ya, dari kepala sampai kaki itu di rongsen semua. Jadi di MRD di sana itu, di Batam itu, dilihat lah kan, ternyata patah tulang punggung. Akhirnya aku masuk ke ruang ICU kan. Di situ nggak ada penanganan apapun, hanya dikasih infus dan dikasih satu obat, morfin namanya, disuntikin ke infus gitu. Kalian tahu morfin itu salah satu obat terlarang gitu ya kalau disalahgunain. Jadi aku disuntik morfin selama 1 minggu di rumah sakit di Batam itu, selalu disuntik morfin gitu aja. Aku nggak dioperasi, nggak ada apa ya, karena waktu itu orang tua aku terlambat datang, hanya 24 jam loh. Aku kecelakaan sore dan besok paginya ibuku sama ayahku baru datang, ternyata terlambat
kata dokter itu terlambat, nggak bisa lagi dioperasi. Bahkan kalau kita paksain malah nambah, bisa fatal akibatnya. Sarafnya yang bagian kepalanya malah bisa lebih rusak lagi. Jadi ya daripada lebih parah kan, jadi nggak di apa-apain selama seminggu di sana, hanya disuntik morfin aja. Akhirnya aku capek kan di sana ngabisin uang doang kan. Akhirnya minta pulang lah aku kan ke Lampung. Domisili aku tinggal sekarang ini kan di Lampung, sedangkan aku di Batam itu kan PKM doang ya. Pulang ke Lampung, rumah sakit Lampung sama aja, nggak diapa-apain, hanya disuntik morfin lagi. Jadi di Lampung itu, di rumah sakit Lampung sekitar sebulan setengah atau sampai 2 bulan lah ya, hanya disuntik morfin aja itu aja. Akhirnya setelah, singkat cerita, setelah nggak ada perubahan apa-apa kan di Lampung itu, di rumah sakit Lampung, mintalah kan aku ke Sangkal Potong ya, pengobatan alternatif. Karena kan banyak masukan juga kan, daripada di rumah sakit nggak diapa-apain, mending ke Sangkal Potong aja, siapa tahu kan di Sangkal Potong ada mukjizat gitu kan, bisa sembuh. Dibawa kan ke Sangkal Potong. Awalnya Sangkal Potong ini nolak, yang mau aku datengin ini udah nelpon sana sini, ini banyak yang nolak. Akhirnya ada satu tempat Sangkal Potong kan, disitu pun nolak. Cuman apa, karena aku ngeyel kan, pengen dibawa ke situ aja Sangkal Potong, daripada rumah sakit nggak diapa-apain. Akhirnya maulah Ria kan terima aku, tapi dia udah wanti-wanti dari awal kalau dia nggak bisa berani jamin kalau aku bisa sembuh di sana, bisa jadi malah makin parah gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kita kan pengen sembuh, ikhtiar kan, coba kan di sana. Setelah seminggu di sana itu kan, keluar dari rumah sakit udah nggak pakai minum obat-obatan rumah sakit lagi, mulai berasa efeknya, namanya obat-obatan kerasnya itu ya kan, morfinnya itu mulai terasa di badan gue. Awalnya aku mulai menggigil, nggak tahu kenapa, nggak demam badannya, hanya menggigil, kayak dingin gitu badan, keluar keringet dingin banyak gitu kan, menggigil. Gigi ini mulai kayak apa, getar gitu kan, kayak orang kedinginan gitu, kayak saling beradu giginya tuh, menggigil hebat gitulah, tapi nggak demam. Terus mual-mual bawaannya. Awalnya bingung, ini kenapa gitu loh, sakit apa kok bisa kayak gitu kan. Akhirnya haus kan, bawaannya haus, dadanya panas ya kan, tenggorokan panas, kesiksa lah pokoknya, bener-bener gak enak. Dicariin lah kan air kelapa, minum aku air kelapa kan. Setelah habis 2 kelapa itu kan, 2 air kelapa itu mulai agak tenang, mulai santai lagi gitu loh, nggak umek, nggak gelisah ya kan. Akhirnya tenang kan aku. 2 hari kemudian, ya pokoknya 2-3 hari kemudian gitu, kumat lagi kayak gitu lagi terus, sampai ya berkali-kali lah aku kayak gitu tuh. Jadi kalau aku lagi kumat gitu ya cuma dicariin air kelapa aja, lagi air kelapa minumnya, karena ya dirasanya tuh menggigil badan gue nih, keringat dingin, sampai mulut gue ini kalau udah kumat gitu dimasukin sendok sama ibuku. Sendok kan gini ya, madep ke atas gini, nah dibalik gini biar nggak gigit lidah, karena aku pernah gigit bibirku ini sampai berdarah, nggak berasa apa-apa. Aku hanya fokus nahan rasa gigilannya tuh, nggak kuat. Jadi ya cuman bisa menggigil gitu aja, untuk ngomong ini nggak bisa lagi, susah, saking hebatnya menggigilnya itu. Akhirnya sudah berapa kali gitu kan terlewati kumat-kumatan gitu, baru ibuku tuh mulai kayak sadar gitu loh, jangan-jangan kamu ini habis kena pengaruh obat penghilang rasa sakitnya itu kan, atau bisa dibilang ya morfinnya itu, sakau ya kan kalau orang bilang. Aku baru kepikiran dia juga ya, jangan-jangan efek itu kan, karena ya biar aku tenang di rumah sakit, nggak teriak-teriak, nggak karena rasa sakit yang banget itu kan, suntikin morfin itu terus, jadi aku biar tenang, biar bisa tidur kan, nggak gelisah aja. Karena kita nih tiduran aja pegel loh, panas punggung itu ya kan, rasanya pengen gerak gitu loh aku, tapi gerak itu nggak bisa, gerak dikit tuh sakit tulang itu, karena kan belum nyambung. Untuk penyembuhan tulang itu tau lah kalian ya, yang pernah patah tulang pasti lama, nggak bisa seminggu 2 minggu, bahkan bulan-bulanan baru bisa nyambung lagi. Jadi ya itulah, menderita sakau itu gak enak ya. Jadi buat kalian ya, saya ingetin buat kalian ya yang belum pernah pakai obat-obatan gitu, jangan pernah
jangan pernah nyicip, karena kalau udah sampai kecanduan gak enak rasanya, asli sulit untuk sembuhin. Aku pun lama harus kayak terapi minum air kelapa berkali-kali kalau tiap menggigil kayak gitu. Kalau sekarang sih udah hilang ya, karena kan udah 7 tahun sakit. Itu awal kayak gitu tuh ya mungkin baru setahun 2 tahunan lah sakit itu, keluar dari rumah sakit itu mulai menggigil kayak gitu terus. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi efeknya, karena aku ini kalau bisa dibilang ya pas masih sekolah itu anak baik-baik lah ya. Aku nggak ngerokok, jangankan ngerokok, aku minum ngisep asap rokok ya. Orang yang ngerokok di sebelah aku ngisep asap rokoknya bengek aku, batu-batu. Bahkan aku pernah sakit tipes. Pas sakit kayak gini ya, aku pernah sakit tipes gara-gara tetangga aku tuh kan ada yang hajatan ya. Kalian tahu sendiri lah kalau orang hajatan itu kan rame, apalagi di desa itu kan yang ngerokok tuh rame, padahal di luar rumah tapi asapnya tuh sampai masuk ke dalam rumah dan keisap gitu lah sama aku. Akhirnya kena tipes aku kan, gara-gara asap rokok tuh bengek, keracunan paru-paruku. Aku juga bukan peminum ya, maksudnya minuman keras itu, mabok-mabokan itu aku nggak doyan. Jangan cuma minum, nyium baunya aja aku pernah nyium bau yang namanya tua ya. Kalau kalian pernah tahu namanya tua itu kan katanya minuman pemabok yang tradisional gitu loh, tua itu katanya dibuatnya dari fermentasi air kelapa itu kan. Itu aja baunya minta ampun itu. Bahkan kalau kalian lihat di TV, kalau polisi lagi nangkapin orang-orang yang pemabok itu kan dicium mulutnya kan, bau apa enggak. Nah, itu sama aja mungkin baunya. Jadi aku nggak doyan mau minum, nyium baunya aja udah mau muntah, apalagi obat-obatan ya. Aku sekolah itu udah hitungannya sekolahku tuh semi militer ya, kan aku di penerbangan kan, yang ngelatih aku tuh kalau tiap pagi tuh tentara, jadi nggak mungkin pakai obat-obatan kayak gitu. Nah fisikku bakal habis, lemes, karena tiap pagi aja apel pagi tuh makanannya pusap terus sebelum masuk kelas, jadi nggak mungkin pakai obat-obatan kayak gitu ya. Jadi seperti itulah ya cerita aku pernah ngerasain sakau tuh, gak enak asli, sakit, menderita ya. Mungkin kalau kalian yang udah pernah ngerasain sakau ya, bolehlah komen di bawah cerita gimana sih rasanya, sama nggak sama kayak aku. Karena aku hanya mengira-ngira juga gitu loh, karena kan aku pernah disuntik morfin ya kan. Kita tahu lah yang namanya morfin itu kan penghilang rasa sakit. Itu kan kalau yang di rumah sakit, kalau disalahgunain ya katanya bisa untuk jadi mabuk-mabukan, bisa bisa tenang gitu loh pikiran ya kan, dipakai-pakai sama orang-orang itu katanya ya. Saya kan nggak tahu juga ya. Jadi seperti itu ya video berbagi cerita kali ini. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Oh iya, aku mau nanya nih sama kalian, kira-kira perlu nggak ya aku bikin video lagi yang berbagi cerita yang pertama itu, dibuat versi yang pakai baju gitu loh, yang ribbon, dibikin versi keduanya. Karena kan di video pertama itu kan nggak pakai baju kan, kelihatannya kurang ya, nggak enak dilihat gitu loh kalau udah pakai baju gini terus ngeliatnya nggak pakai baju gitu kan. Menurut kalian perlu nggak gitu ya? Komen di bawah ya. Kalau perlu nanti aku bikin lah ya, dibikinin lagi video berbagi cerita yang pertama tuh biar lebih enak lagi dilihatnya ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung saya ya. Assalamualaikum